Ular punya salah satu lidah paling aneh di kerajaan hewan, tapi fungsinya sangat vital, bukan sekedar mengecap rasa. Untuk mengimbangi penglihatan dan pendengarannya yang buruk, ular menggunakan lidah untuk mendeteksi aroma mangsa atau predator di sekitarnya. Itu sebabnya dia terus-menerus menjulurkannya naik turun dari mulut. Blablabla. Saat menggoyangkan lidah, ular mengumpulkan partikel kecil yang melayang di udara. Lalu, partikel-partikel ini dianalisis oleh sesuatu yang disebut organ Jacobson. Organ ini menerjemahkan molekul yang ditemukan lidah dan mengirim pesan ke otak sang reptil yang menafsirkan informasi ini sebagai bau. Beberapa kadal juga menggunakan lidah untuk mencium bau menggunakan organ Jacobson, termasuk bunglon dan iguana. Beruang kutub punya kulit hitam agar bisa lebih mantap menyerap energi dari matahari, dan meski terlihat putih, bulunya sebenarnya bening supaya sinar matahari bisa mencapai kulitnya. Ada spesies ubur-ubur yang tidak bisa mati. Fauna laut mengambang ini bisa mereset hidupnya jika terluka dan kembali ke tahap perkembangan sebelumnya. Misalnya, saat digigit ikan, ubur-ubur ini bisa berubah kembali menjadi polip yang kemudian akan berkembang untuk menghasilkan ubur-ubur baru yang secara genetik sama dengan ubur-ubur dewasa yang terluka. Berat lidah paus biru bisa setara gajah dewasa atau lebih dari 2000 kg, sementara jantungnya seberat mobil biasa. Jantung udang terletak di kepala dan udang punya sistem peredaran darah terbuka. Artinya, udang tidak punya pembuluh darah dan organnya mengambang di dalam tubuh. Siput bisa tidur selama 3 tahun. Mereka butuh kelembapan konstan untuk bertahan hidup. Jadi, jika cuacanya terlalu kering, siput bisa masuk ke kondisi hibernasi. Selama masa ini, siput mengeluarkan lendir ke tubuhnya untuk melindungi diri dari panas, alias tabir surya siput. Kungkang butuh waktu 2 minggu untuk mencerna 1 porsi makanan. Ini adalah waktu pencernaan paling lambat dari semua mamalia. Apa kamu tahu nama burung ini? Benar sekali, merak. Dalam bahasa Inggris, yang jantan disebut peacock dan betinanya disebut peahen. Sedangkan peafowl adalah istilah luas yang digunakan untuk menyebut spesies ini. Kutu bisa meloncat sampai 200 kali tinggi tubuhnya. Supaya bisa kamu bayangkan, itu setara manusia dengan tinggi rata-rata yang bisa melompati 2 gedung Empire State yang ditumpuk. Tiram bisa mengubah jenis kelaminnya sendiri beberapa kali. Sebagian besar tiram memulai hidup sebagai pejantan, tapi banyak yang beralih menjadi betina saat dewasa. Ini mungkin terjadi untuk memastikan distribusi pejantan dan betina tiram setara, sehingga reproduksi dan populasi tiram terus meningkat. Dalam bahasa Inggris, sekelompok burung nuri disebut pandemonium, artinya adalah suara bising atau berisik, dan memang begitulah suara sekelompok burung nuri. Penguin gento menggunakan kerikil sama seperti cara kita menggunakan cincin pertunangan. Pejantannya mencari kerikil sempurna dan menaruhnya di kaki sang kekasih. Jika diterima, kekasihnya mengambil kerikil itu ke sarangnya dan menerima pinangan sang penguin jantan. Lumba-lumba selalu tidur dengan satu mata terbuka dan tidak pernah tertidur total. Pernapasan mereka tidak otomatis karena harus terus ke permukaan untuk menghirup udara. Jika tertidur, lumba-lumba langsung tenggelam. Untuk mengatasinya, hanya setengah dari otak lumba-lumba yang dibiarkan tertidur pada suatu waktu agar tetap dalam keadaan setengah sadar. Lebah madu punya 2 perut, satu untuk makan, sementara yang lain untuk menyimpan nektar yang mereka kumpulkan dari bunga agar bisa dibawa pulang ke sarang. Indra penciuman anjing 100.000 kali lebih kuat dari manusia, tapi indra pengecapnya sekitar 6 kali lipat di bawah kita. Ini masuk akal jika kamu memperhatikan apa yang terkadang dimakan anjing. Mata rusa kutub berubah warna bergantung pada musim. Di musim panas, saat siang hari lebih panjang dan lebih cerah, warna matanya coklat. Tapi di musim dingin, saat lebih gelap dan siang hari lebih pendek, matanya berubah biru. Rona biru ini membantu melihat dalam gelap dan mencegah tekanan terkumpul di dalam mata. Ini bisa terjadi karena pupilnya melebar terlalu lama di bulan-bulan musim dingin yang gelap. Melihat dalam kegelapan memang lumayan berguna kalau mau lihat Sinterklas bagi-bagi kado di malam Natal. Meski tidak punya bahasa sendiri, kambing muda punya logat khas yang mengubah suara ngembek mereka. Aku nggak punya logat. Punya kali.
Berang-berang saling berpegangan tangan saat tidur agar tidak hanyut. Mereka juga sering mengikat diri di rumput laut karena alasan yang sama, tapi yang itu nggak terlalu imut. Panjang hewan paling berisik di dunia cuma 2,5 cm. Udang pistol bisa menjentikan capitnya begitu cepat hingga menciptakan gelembung yang meledak dan menghasilkan ledakan sonik. Ledakan itu lebih keras daripada ledakan sonik dari pesawat Concorde. Perbandingan manusia dan serangga di bumi adalah 1:1,4 miliar. Meski kedengarannya menjijikkan, para serangga ini berperan memberi kita makan, memproses limbah, dan menjaga planet tetap sehat. Supaya tidak tuli, ayam jantan berkokok dengan mendongakkan kepala ke belakang. Dengan begitu, lubang telinga mereka pun akan tertutup seperti penyumbat telinga bawaan. Kukuruyuk dini harinya menghasilkan suara seberisik gergaji mesin setiap pagi. Sama seperti manusia yang mengisap ibu jari, bayi gajah mengisap belalai mereka untuk menenangkan diri. Seperti kita, gajah dilahirkan dengan refleks menyusui yang kuat sehingga mereka secara naluriah tahu harus apa saat berada di dekat induknya. Burung unta adalah burung tertinggi dan terberat di dunia. Burung unta betina bisa tumbuh sampai 2 meter dan beratnya lebih dari 90 kg, sementara tinggi pejantannya bisa mencapai 3 meter dan beratnya 130 kg. Udang mantis bisa memukul dengan kecepatan 80 km per jam, menjadikannya salah satu gerakan anggota tubuh tercepat di kerajaan hewan. Lebih kerennya lagi, air jauh lebih padat daripada udara, tapi udang ini masih mampu mencapai kecepatan tadi. Gigitan beruang grizzly cukup kuat untuk menghancurkan bola bowling. Ini terkadang bisa terjadi saat beruang gagal mengubah split 7 jadi 10. Hey, memang sulit kok. Kucing tidak bisa merasakan gula karena makanan berbasis daging mereka tidak membutuhkan gula. Kucing adalah salah satu dari sedikit hewan di planet ini yang tidak bisa merasakan makanan manis. Tanduk di kepala paus bertanduk sebenarnya adalah gigi raksasa yang punya 10 juta saraf di dalamnya. Gading spiral ini keluar dari kepalanya dan bisa tumbuh sampai 3 meter. Kelelawar betina melahirkan sambil bergantung terbalik dan menangkap bayinya menggunakan sayap saat jatuh. Selamat datang di dunia. Wups, untung ketangkep. Ayam adalah keturunan terdekat T-Rex. Para ilmuwan membandingkan DNA T-Rex berusia 68 juta tahun dengan 20 spesies modern dan menemukan ayamlah yang paling cocok. Seperti beo, burung jalak juga bisa bicara. Mereka bisa meniru apa aja, dari ucapan manusia sampai hewan lain, dan bahkan alarm mobil. Kalkun betina bisa bertelur tanpa butuh pejantan. Ketika tidak ada pejantan, mereka masih bisa menghasilkan telur subur. Cumi-cumi kolosal yang namanya sesuai ukurannya bisa tumbuh hingga 15 meter atau sama dengan panjang bus kotak pada umumnya. Cumi-cumi kolosal yang besar biasanya betina, seperti banyak spesies besar lainnya. Burung kiwi hampir sepenuhnya buta, dan untuk mengatasinya, mereka menggunakan indera penciuman, peraba, dan pengecap untuk bertahan hidup dan mencari makanan. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Kelelawar mencerna makanan dengan sangat cepat, biasanya dalam 30-60 menit, untuk menjaga berat badan tetap rendah dan mampu terbang. Hewan lain seperti tupai terbang mungkin kelihatannya terbang, padahal cuma meluncur atau jatuh sambil bergaya. Tidak ada harimau yang punya pola garis serupa. Seperti sidik jari manusia, loreng harimau juga khas. Kungkang tidak bisa menggigil untuk menghangatkan diri saat kedinginan karena mereka cuma punya massa otot 25%. Sebagian besar mamalia lain punya 2 kali lipatnya. Anjing bisa bermimpi, dan kalau kamu punya anjing, kemungkinan besar dia memimpikanmu. Penelitian menunjukkan bahwa anjing seperti manusia mereka ulang pengalaman sehari-harinya ketika bermimpi. Anjingku, terkadang menggonggong pas lagi mimpi. Kalau anjingmu? Gurita sering membuat kebun untuk diri sendiri. Mereka mengumpulkan batu, kerang, dan benda lain, lalu menyusunnya di pasir. Seperti banyak hewan lain, panda merah menggunakan ekor untuk menjaga keseimbangan saat menyeberangi cabang pohon. Tapi pada bulan-bulan musim dingin, hewan ini juga menggunakan ekornya sebagai selimut, membungkusnya di sekitar tubuh agar tetap hangat.